Ya, siapapun yang terpilih menjadi presiden Indonesia, tentu harapan segenap masyarakat Indonesia adalah sebuah kesinambungan. Ya, kesinambungan, hal-hal yang perlu dilanjutkan, pasti masyarakat ingin semuanya itu bisa berkelanjutan. Ya. Tetapi setiap pemimpin memiliki ciri karakter dan keinginannya masing-masing, tentu ada yang perlu dievaluasi dan seterusnya. Tapi setidaknya ya RPJP telah membuat sebuah projection ya dari berbagai sasaran-sasaran yang sesuai dengan SDG maupun yang lain-lain, sesuai dengan perkembangan tren tantangan masa depan. Itu sudah diproyeksikan semua jadi RPJP. Jadi kalau RPJP itu nanti menjadi sebuah pegangan dokumen strategis pembangunan nasional, maka itu nantinya mestinya keberlanjutan akan terjadi. Pemerintah selama ini menyatakan bansos itu tidak pernah dipolitisasi dan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi kemudian ada rekomendasi dari KPK dan Dirjen Kemendagri menyatakan akan mengeluarkan himbauan untuk menyetop bansos 2 sampai 3 bulan sebelum pilkada. Kalau Bapak seperti apa? Seperti yang sudah disampaikan berkali-kali bahwa bansos itu melalui sebuah proses panjang, ya, bukan ujuk-ujuk gitu. Ada karena ini penggunaan anggaran APBN, jadi ada prosesnya. Tuh, jadi intinya bansos itu dijalankan sesuai dengan mekanisme. Tuh. Hanya memang ada berbagai komentar. Mungkin momentumnya yang tidak tepat karena berkaitan dengan pemilu. Tetapi kita juga harus membangun awareness ya bahwa situasi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam kurun waktu yang hampir bersamaan itu memerlukan bantuan. Tuh, ya. Jadi ini mesti berpikirnya harus berpikir yang lebih komprehensif, bukan hanya melihat dari sisi politiknya. Tapi bagaimana tugas negara itu dua. Satu, berkaitan dengan kesejahteraan. Yang kedua, berkaitan dengan keamanan. Kalau kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan bantuan, maka tidak melihat momentumnya seperti apa. Contoh, kok lagi banjir, pas momentumnya momentum politik. Apa menunggu dulu ini bantuan? Entar dulu nunggu. Ini lagi momentumnya politik. Padahal masyarakat kita lagi kebanjiran perlu bantuan. Itu sebagai contoh yang gampangnya seperti itu. Ya, oke. Pak, soal yang lagi dibincangkan pasca rekapitulasi itu suasana politik itu mulai mencair. Baru ini kan Partai Nasdem itu diasosiasikan seperti dekat dengan Pak Prabowo, Pak Surya Paloh mengucapkan selamat, Pak Prabowo juga nampaknya cukup membuka tangan gitu ya. Tapi satu sisi capres yang diusung Nasdem ini Pak Anies menginginkan Nasdem ini menjadi oposisi. Dari KSP sendiri enggak ini sebagai suatu hal yang baik untuk rekonsiliasi atau bagaimana? Ya, posisi saya sekali lagi saya bukan pengamat politik ya. Saya tidak mau berkomentar di situ karena ini berkaitan dengan politik praktis ya. Dan bukan domain saya untuk mengomentari itu. Jadi mohon maaf saya bisa. Stabilitas itu menjadi hal yang positif atau? Ya, kita mengenal check and balances ya. Yang kedua, kita juga mengenal stability. Gitu. Satu sisi ada pandangan yang berbeda, perlu diperkuat check and balances. Check and balance itu diperlukan untuk menjaga kondisi demokrasi yang tetap terjaga dengan baik. Tapi dalam sebuah pemerintahan, pendekatan stability juga sangat-sangat diperlukan. Karena kalau tidak stabil, pemerintahan ini dikelola, maka itu akan memengaruhi efektivitas dari sebuah pemerintahan. Maka itulah pilihannya bagaimana melihat antara sisi check and balance, yang kedua dari stability. Itu pilihan-pilihan cerdas dari masing-masing orang untuk melihatnya. Ya, saya pikir seperti itu. Saya dari orang yang berbeda cara memandangnya, pasti mendahulukan ini yang menjadi prioritas. Tapi dari sisi yang berbeda, ini menjadi prioritas. Jadi inilah kira-kira bahwa antara stability dan check and balance itu menjadi sebuah
batasan. Karena negara harus dikelola dalam keadaan stabil sehingga efektivitas dari sebuah pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Baik.